saya Johnson, saya akan menjawab pertanyaan yang berisikan keluh kesah belajar MTK selama 3 tahun. Ini lebih tepatnya 6 tahun. Kenapa saya bilang 6 tahun? Karena saya masuk di SMK Benteng Gading dari kelas SMP. Belum pertama kali belum pernah Bu Rizka. Pertama kali itu Bu Era, dan masuklah Bu Rizka, dan yang ketiga Pak Joni. Kesannya iya, SMK bahagianya saya belajar MTK yaitu bisa menerima wawasan MTK, bisa mengerti apa itu rumus-rumus MTK, dan yang susahnya saya nggak bisa MTK sama sekali, walaupun bisa dikit demi dikit, kadang-kadang juga nyontek. Dan yang paling saya takutkan di MTK itu dulu yaitu maju ke depan satu-satu nulis papan tulis. Itu saya paling takut. Jadi saya udah kayak gimana gitu. Kenapa? Saya kalau maju ke depan dan dilihatin semua teman-teman tuh, perasaan saya kayak down aja gitu. Nggak bisa ngomong satu kata-kata, kalimat apapun. Jangankan kalimat, nulis aja tidak bisa. Otak itu kayak tertutup. Itu saya. Dan saya akan menjawab pertanyaan Bu Rizka yang kedua. Manfaat matematika setelah lulus sekolah atau di dunia kerja. Manfaat matematika itu banyak banget. Mungkin saya nggak bisa sebutkan secara detailnya, saya akan menjelaskan secara rincinya aja. Manfaat matematika itu satu, yaitu dipakai sehari-hari. Contohnya kayak kita menghitung duit atau menerima kembalian, itu matematika. Mengatur waktu sama bos, mengatur waktu sama bos atau teman, itu semuanya matematika. Jarak tempuh yang kita lalui berapa kilometer supaya tepat waktu, itu berapa kilometer, itu matematika. Dan masih banyak yang lain. 75% kita hidup dengan namanya matematika, karena matematika itu berperan aktif dalam hidup manusia tanpa sadar, nggak mengetahui sehari-harinya, yaitu sehari-hari menggunakan matematika. Dan saya akan menjawab pertanyaan Bu Rizka yang ketiga. Adakah kemauan ingin bisa MTK? Berikan alasannya. Kemauan ingin bisa MTK, jujur saya mau. Kenapa? Yang saya sebutkan tadi, matematika berperan aktif kepada manusia, karena sehari-hari kita menggunakan matematika. Mengambil kembalian, menghitung uang, itu logikanya menggunakan prinsip matematika. Mengatur waktu sama teman atau bos atau klien, itu semua matematika. Jarak yang kita tempuh supaya nyampe ke tempat tujuan, itu matematika. Jujur saya menyesal. Karena apa menyesal? Saya nggak bisa matematika, walaupun bisa dikit. Dalam diri saya masih ada ganjel. Tapi saya akan belajar, setelah lulus akan belajar terus
untuk bisa matematika. Dan saya akan menjawab pertanyaan yang berisi keempat. Kisah paling berkesan selama sekolah di SMK Benteng Gading. Kisah paling berkesan dalam hidup saya di sekolah selama sekolah 6 tahun di SMK Benteng Gading tuh banyak banget. Udah kalau bisa dihitung nggak bisa dihitung. Pertama, yaitu saya sering dihukum terlambat, sampai guru-guru bosen ngeliat muka saya. Sering terlambat sampai Bu Sri kelas 12 wali kelas saya bilang jualan sengaja lah. Pak Cahyo bilang rumahnya dekat, masih aja terlambat. Itu kesan-kesan di SMK Benteng Gading. Saya memiliki banyak teman sekolah, memiliki wawasan, dididik dengan benar sama guru-guru, diajarkan attitude, diajarkan sopan santun sama guru, diajarkan akhlak yang baik sama guru. Itu semuanya saya apresiasi. Terima kasih pada guru-guru yang telah memberikan saya wawasan. Terima kasih banyak. Mungkin saya tanpa ibu guru atau bapak guru, mungkin saya akan jadi anak bandel di luar sana yang nggak mengerti apa itu attitude, sopan santun. Mungkin saya tidak mengerti sopan santun, tapi saya sekolah dan diajarkan, dididik dengan benar sama guru, dan sampai saat ini saya lulus dan bercampur tangan sama masyarakat, memiliki attitude yang benar. Itu saya apresiasi kepada guru. Terima kasih. Mungkin saya tanpa ibu guru atau bapak guru nggak akan bisa seperti ini. Mungkin kalau saya nggak sekolah, saya juga nggak akan punya attitude yang benar. Mungkin attitude dididik sama orang tua, dan attitude didik sama guru itu nggak ada. Saya minta maaf kepada guru-guru, bapak guru, kalau saya pernah salah di sekolah Benteng Gading selama 6 tahun. Saya minta maaf sebesar-besarnya dari hati saya, karena jujur pribadi saya nggak mau jadi anak yang bandel di sekolah. Walaupun bandel, saya minta maaf kalau ibu bapak guru sulit menerangkan saya pas waktu telat, tapi telat juga. Saya minta maaf karena saya mau berubah dari sekarang. Sekali lagi saya minta maaf pada ibu guru dari wali kelas saya dari kelas 7, 8, 9, 11, dari kelas 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan next saya akan menjawab pertanyaan Bu Rizka yang selanjutnya. Apa motivasi kamu untuk persiapan memasuki dunia kerja? Saya akan memasuki dunia kerja itu antara setahun atau 2 tahun. Dan kenapa saya memilih setahun atau 2 tahun? Karena saya ingin fokus ke bisnis saya. Saya ingin mengejar impian saya. Dan saya pikir kalau saya kerja setahun atau 2 tahun itu saya tidak bisa mengejar impian saya. Dan selanjutnya bagaimana?
saya akan membuka bisnis, dan saya akan sekarang fokus untuk bisnis saya yang saya jalanin selama saya stop sekolah, dan saya akan lanjutkan kembali bisnis saya. Saya akan mengejar impian saya. Impian saya itu membahagiakan orang tua, membahagiakan orang-orang yang sayang sama saya, dan saya akan membeli rumah untuk keluarga saya nantinya. Saya pikir dengan duit karyawan, dunia kerja atau kantoran itu tidak cukup untuk sehari-hari atau mengejar impian. Saya bisnis di sini, paradigma saya kebuka untuk mengerti bisnis itu apa, dan dunia kerja itu apa. Beda. Apalagi saya tipikal orang yang tidak mau disuruh-suruh. Saya akan beralih ke dunia bisnis. Saya akan belajar bisnis, dan saya siap menanggung prosesnya apapun itu terjadi demi impian saya. Motivasi saya akan terus berjalan ke depan dan tidak akan menengok belakang, karena saya tahu masa depan yang ada di depan kita, bukan di belakang kita. Yang masa lalu biarkan berlalu. Saya dan detik ini saya akan menggapai impian saya, itu membahagiakan orang tua dan membahagiakan sekeliling saya yang sayang sama saya, dan membeli rumah untuk keluarga saya nanti. Itu motivasi saya. Dan satu lagi motivasi saya, jangan pernah menyerah dalam situasi atau titik dimana kalian sakit, down, terendah. Jangan pernah menyerah, karena ujian dari Tuhan itu tidak ada yang abadi, itu cuma sementara. Laluilah prosesnya dan kamu akan mendapatkan hasilnya. Ada orang-orang yang mencaci maki kalian, menghina kalian, mengkritik kalian. It's okay, no problem, nggak ada masalah, biarkanlah dia. Semakin kita, prinsip kita gini, semakin kita dihina, semakin kita sukses, semakin kita berjaya gitu. Biarkan aja, acukanlah omongan mereka, jangan diperdulikan, abaikan. Itu motivasi saya. Jangan pernah menyerah. Oke? Impian kamu ada di tangan kamu, dan masa depan kamu ada di tangan kamu, bukan di orang lain. Next, saya akan menjawab pertanyaan Bu Rizka yang terakhir. Siapa teman yang paling lola kalau diajaran MTK? Siapa teman lola? Kalau lola maksudnya loading kali. Kalau diajaran MTK itu sebenarnya semuanya sama lola. Saya tidak mau membeda-bedakan teman siapa ini, yang si A, si B, si C. Semuanya sama lola. Kalau guru menjelaskan rumus matematika semuanya lola kan. Walau pribadi juga saya kan lola. Loadingnya lama. Mencerna rumus-rumus itu supaya mengerti itu lama. Saya nggak mau membedakan yang A dan si B, itu semuanya sama. Prinsip Tuhan kita semua sama. Kita diajarkan pintar atau bodoh itu tergantung diri sendiri, bukan dari orang lain atau dari rumus-rumus tersebut. Itu tergantung niat kita mau belajar MTK dengan serius atau tidak. Jadi jawaban saya itu siapa teman yang paling lola kalau diajarin MTK? Itu semuanya sama, lola. Loadingnya lama, mencernanya lama.
Jadi bisa jawaban saya, kalau diajarin MTK yang paling lama mencernanya itu semuanya sama. Oke, semuanya sama, yang paling lama itu sama. Kadang-kadang saya pernah sebulan baru mengerti teman-teman saya. Itu semuanya sama kok, nggak ada bedanya. Saya juga mikirnya, otak saya juga lama, semua juga lama, nggak ada bedanya. Semua satu sama lain itu sama prinsipnya. Nah, saya udah menjawab pertanyaan Puskat dari 1 sampai 6. Kalau ada perkataan saya 1 sampai 6, saya minta maaf sebesar-besarnya kepada Puskat dan guru-guru lain. Yang penutupan dari saya, sekali lagi terima kasih kepada wali kelas saya, kepala sekolah saya, dan kepala sekolah saya, Pak Gunardi, dan setelah Pak Gunardi, Pak Joni. Terima kasih telah mendidik saya dengan benar selama 6 tahun di Benteng Gading. Mungkin saya nggak akan jadi apa-apa kalau tanpa ibu guru, bapak guru, dan kepala sekolah. Terima kasih, dan saya minta maaf sebesar-besarnya kalau ada tingkah laku yang tidak enak di sekolah, yang tidak berkenan di hati ibu guru atau bapak guru. Saya mohon minta maaf sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih dan selalu jaga kesehatan. Thank you.